Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Peserta didik SMK Yabinka Cilegon kelas 10. Bertemu lagi ya dengan pelajaran Ibu, pelajaran kimia. Salam semangat, salam suka kimia, love kimia. Anak-anakku sekalian, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita perlindungan dan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan yang kelima ini, Ibu akan menguraikan tentang lambang unsur. Seperti yang sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya, bahwa definisi unsur adalah, ayo siapa yang masih ingat definisi unsur? Ya, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Siapa yang tahu contohnya? Ayo sebutkan contohnya. Oke, Ibu berikan contoh ya. Contoh unsur diantaranya adalah oksigen, hidrogen, karbon, natrium, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, Ibu menguraikan tentang lambang unsur. Kenapa unsur itu diperlukan memiliki lambang? Karena jumlahnya banyak ya. Pertama, selain jumlahnya banyak, adalah untuk memudahkan mengingat dan mempelajari nama unsur. Maka ada dua tokoh di sini yang mencetuskan lambang unsur. Satu adalah Mr. John Dalton. Ya. Mr. John Dalton mengusulkan lambang unsur berupa gambar-gambar. Kemudian Mr. Berzelius. Kalau Mr. Berzelius berbeda. Lambang unsur diberi lambang berupa huruf awal dari nama unsur kimia yang kita pakai hingga sekarang ya. Misalnya lambang unsur oksigen adalah O, lambang unsur aluminium adalah Al, lambang unsur karbon adalah C, contoh lambang unsur nikel adalah Ni, dan lain-lain. Nama-nama unsur. Tabel 1, contoh nama dan lambang beberapa unsur. Nama IUPAC, aluminium. Nama Indonesia, aluminium, lambang unsur Al. Mohon maaf ya nak, tidak semua lambang unsur Ibu tampilkan di sini. Kalian bisa melihat di tabel periodik unsur, boleh dibuka Google internetnya, ketik saja tabel periodik unsur, nanti akan tampil. Kemudian argentum, nama Indonesianya perak, lambangnya Ag. Kemudian argon, nama Indonesianya argon, lambangnya Ar. Lalu nama IUPAC aurum, nama Indonesianya emas, lambang unsurnya AO. Nama IUPAC barium, nama Indonesia barium, lambang unsur Ba. Kemudian nama IUPAC kromium, nama Indonesia krom, lambang unsur Cr. Nama IUPAC kalium, nama Indonesia kalium, lambang unsur K. Perlu diperhatikan ya, di sini contoh aluminium adalah Al, lambangnya kan Al. Lambang unsur apabila diawali huruf kapital, contohnya kita lihat nih, aluminium kan huruf kapital nih A, diikuti L, L-nya ini kecil, berarti itu lambang unsur, satu unsur, bukan dua unsur. Berbeda lagi dengan misalkan karbon dan oksigen, dilambangkan dengan CO. C-nya kapital, O-nya kapital, maka itu terdiri dari dua unsur. Tapi jika aluminium
A-nya kapital, L-nya kecil, maka itu adalah satu unsur. Kemudian yang kita lihat perak. Perak huruf kapital A. A-nya kapital diikuti dengan G. G-nya kecil ya. Maka itu adalah lambang unsur perak. Artinya lambang unsur ini hanya satu unsur. Tidak dua unsur. Seperti itu ya. Tapi lebih mudah kalau misalnya kalium. Kalau kalium lambang unsurnya hanya K. Atau karbon hanya C. Atau kemudian lambang unsur dari hidrogen H. Sementara argon adalah lambang unsurnya AR. Jadi A-nya besar atau A-nya kapital diikuti oleh R kecil. Rumus kimia. Definisi. Unsur dengan penyusun berupa molekul unsur dan senyawa yang tersusun dari molekul senyawa. Rumus kimia terbagi menjadi satu rumus molekul. Apakah itu rumus molekul? Rumus molekul adalah jumlah atom tiap unsur yang membentuk molekul senyawa. Dalam tabel 2 ini, Ibu menampilkan beberapa contoh senyawa, kemudian rumus molekul dan kegunaannya. 1. Senyawa oksigen. Rumus molekulnya adalah O2. Fungsinya atau kegunaannya untuk respirasi makhluk hidup. Yang kedua, gula. Mempunyai rumus molekul C12H22O11. Kegunaannya sebagai pemanis. Yang ketiga, amonia. Rumus molekulnya NH3. Kegunaannya adalah pupuk. Yang keempat, aspirin. Rumus molekulnya C9H8O4. Kegunaannya penawar rasa sakit atau rasa nyeri ya. Kemudian yang terakhir, senyawa asam asetat. Rumus molekulnya adalah CH3COOH. Kegunaannya sebagai cuka makan yang dapat dikonsumsi. Yang kedua adalah rumus empiris. Definisinya rumus yang menggambarkan perbandingan paling sederhana dari jumlah relatif tiap-tiap atom yang membentuk senyawa tersebut. Rumus empiris disebut juga rumus perbandingan. Dalam tabel 3, contoh perbandingan rumus molekul dan rumus empiris senyawa. Ibu berikan contoh yang pertama asam asetat. Mempunyai rumus molekul C2H4O2. Rumus empirisnya adalah CH2O. Kenapa C2 berubah menjadi C, sedangkan H4 berubah menjadi H2 dan O2 menjadi O? Karena pada rumus molekul dibagi semuanya dengan angka 2. Misalkan C2 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka ditulislah menjadi C saja, tidak ditulis dengan C1. Yang H4, 4 dibagi 2. Maka ditulislah H2. Dan kemudian yang O2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka ditulislah O, lambang O. Tidak perlu ditulis O1. Yang kemudian adalah butana yang kedua. Rumus molekul C4H10. Rumus empirisnya C2H5. Karena pada rumus molekul karbon 4 dan hidrogen 10 keduanya sama-sama dibagi 2. C4 dibagi 2 sama dengan C2. 4 dibagi 2 kan 2, maka ditulis C2. H10 hidrogen 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5, maka ditulislah H5. Benzena. Rumus molekul C6H6. Rumus empirisnya CH. Kenapa menjadi CH? Karena C6 dan H6 sama-sama dibagi 6. C6 dibagi 6 sama dengan 1, 6 dibagi 6, 1, maka C-nya ditulis dengan C saja, tidak usah ditulis dengan C1. Kemudian H6. H6, 6 dibagi 6 sama dengan 1.
maka dalam rumus empiris dituliskan H saja, tidak perlu dituliskan H1. Jadi jika rumus molekulnya C6H6, maka rumus empirisnya adalah CH. Kemudian garam dapur, rumus molekulnya NaCl, rumus empirisnya NaCl. Di sini tidak mempunyai partikel ya, tidak ada atom. Jadi rumus empiris dan molekulnya sama. Slide ini adalah tugas yang harus dikerjakan di buku catatan kimia. Tidak ada lagi pertanyaan, silahkan soalnya ditulis di buku catatan kimia. Kemudian dijawab. Jika sudah selesai dijawab, difoto dan dapat dikirimkan di grup ya. Tidak ada lagi yang bertanya, dikirim di grup atau boleh japri, tidak masalah, di grup juga boleh. Ada 5 pertanyaan, silakan dijawab. Jika kalian menemui kesulitan, bisa dibuka Google Internetnya. Ini mungkin nomor 5 yang paling sulit barangkali ya, tapi silakan dicoba, mudah-mudahan bisa. Tentukan rumus empiris dari vitamin C, C6, H8, O6. Mudah-mudahan bisa ya. Ini cukup mudah, ikuti pemaparan ibu di slide sebelumnya, yaitu perbandingan rumus molekul dan rumus empiris. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Kata-kata mutiara hari ini adalah raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terima kasih banyak, syukron kasiron Ibu ucapkan kepada peserta didik SMK Yabinka Cilegon yang telah berkenan menyempatkan waktu menyimak video pembelajaran kimia dengan baik. Tetap semangat dalam belajar, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka, bisa belajar dengan normal di sekolah. Jazakallahu khair, semoga Allah membalas kebaikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Love, love, love kimia.